Potensi ancaman bagi cetacea di Indonesia disusun oleh Umi Rohmatin, NIM 19, dan Lisari Irmaesrita, NIM 33. Potensi yang mengancam keberadaan cetacea di Indonesia yaitu ada kegiatan manusia yang tidak lestari dan kerusakan hilangnya habitat. Satu kegiatan manusia yang tidak lestari yaitu tangkapan samping. Penyebab utamanya yaitu penggunaan pukat cincin. Dan menurut Revers et al. 2012, jaring insang menjadi penyebab 70% odontocin cetes atau paus dan lumba-lumba dan 60% paus baleen di seluruh dunia. Kegiatan manusia yang tidak lestari kedua yaitu pemboman ikan. Pemboman ikan atau peledakan dapat merusak tulang telinga cetacea. Kerusakan tulang telinga cetacea sama dengan membunuh cetacea, karena cetacea melihat menggunakan telinga di dalam air. Salah satu contoh pemboman yang sering terjadi yaitu bom buatan tangan yang sering digunakan untuk menangkap tuna di perairan laut bebas. Kegiatan manusia yang tidak lestari ketiga yaitu tangkapan untuk konsumsi atau umpan ikan. Menurut Hilton 2012, ikan lumba-lumba sering ditangkap untuk umpan ikan hiu di Lombok Timur. Manusia yang tidak lestari keempat yaitu wisata ex situ. Salah satu contoh dari wisata ex situ yaitu pengurungan hiu dan lumba-lumba untuk kepentingan hiburan dan edukasi, di mana menurut Charter 1982 secara tidak langsung dapat membunuh hiu dan lumba-lumba karena biota tersebut merupakan spesies yang dapat bermigrasi jauh. Kegiatan manusia yang tidak lestari kedua yaitu pemboman ikan. Pemboman ikan atau peledakan dapat merusak tulang telinga cetacea. Kerusakan tulang telinga cetacea sama dengan membunuh cetacea, karena cetacea melihat menggunakan telinga di dalam air. Salah satu contoh pemboman yang sering terjadi yaitu bom buatan tangan yang sering digunakan untuk menangkap tuna di perairan laut bebas. Manusia yang tidak lestari yang ketujuh yaitu sampah laut, di mana menurut Stepanis et al. 2013, plastik atau sampah banyak ditemukan di perut hewan laut termasuk cetacea. Kegiatan manusia yang tidak lestari ke-8 yaitu tabrakan kapal, di mana tabrakan kapal dapat mengakibatkan dampak fatal bagi paus dan lumba-lumba. Suara bawah air dari kapal yang berfrekuensi tinggi juga dapat mengurangi cetacea pada beberapa daerah. Kegiatan manusia yang tidak lestari ke-9 yaitu efek tidak langsung dari industri perikanan, di mana rusaknya rantai makanan karena perubahan komposisi spesies. Kegiatan manusia yang tidak lestari ke-10 yaitu kompetisi dan pemilihan, di mana di belahan dunia nelayan memilih untuk membunuh cetacea sebagai bentuk balas dendam karena jaringnya yang dirusak. Namun hal ini belum terjadi di Indonesia. Kemudian kerusakan hilangnya habitat. Untuk kerusakan hilangnya habitat, yang pertama yaitu pembangunan pesisir dan sungai, di mana pembangunan pesisir dan sungai melakukan kegiatan pembukaan lahan di sepanjang sungai yang dapat mengkhawatirkan kelangsungan hidup lumba-lumba air tawar, seperti pesut di Sungai Mahakam, Kaltim. Kerusakan hilangnya habitat yang kedua yaitu gangguan dari operasi industri dan militer, di mana cetacea sangat bergantung dengan telinga secara indera penglihatan. Namun karena adanya aktivitas kapal, survei, seismik, dan sonar militer memberikan bunyi yang begitu kuat sehingga dapat merusak telinga dari cetacea. Kerusakan hilangnya habitat yang ketiga yaitu adanya polusi kimia, di mana sebagai contoh yaitu pesut di Kalimantan yang mengalami perubahan pigmentasi warna akibat limpasan industri batu bara yang masuk ke Sungai Mahakam. Kerusakan hilangnya habitat yang keempat yaitu penyakit dan paparan biotoksin, di mana dapat mengakibatkan kematian massal cetacea akibat penyakit epizootik di Atlantik Utara. Kerusakan hilangnya habitat yang kelima yaitu perubahan iklim, di mana contohnya yaitu kerusakan terumbu karang akibat pemanasan global yang dapat memicu penurunan cetacea. Keberadaan lumba-lumba tergantung dari adanya terumbu karang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.